Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kami perwakilan dari kelompok A yang beranggotakan Mas Tegar Satria Laksana dan saya sendiri Muhammad Ilham Setia Pritomo akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis wacana kritis dengan tema kekerasan dalam olahraga. Baik, berikut PPT tentang materi kami terkait kekerasan dalam olahraga. Langsung ke pendahuluan Mas Tegar. Ya, yang pertama pendahuluan terkait latar belakang. Media massa mempunyai potensi sebagai sumber munculnya bentuk-bentuk realitas ketimpangan hubungan sosial. Proses bagaimana wacana dalam berita media massa mengenai gambaran masyarakat terlihat buruk berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Proses marginalisasi wacana itu berlangsung secara ajar atau common sense. Berikutnya tujuan penelitian. Untuk mengkritisi konstruksi wacana media yang selama ini menjadi wadah idealisme pelaku media dan berusaha menemukan konsep yang menarik perihal kekuatan media. Kita mengungkap makna yang tersembunyi dengan pandangan kritis terhadap wacana media. Next. Berikutnya kajian teori. Kajian teori di sini ada dua, yaitu kekerasan dan juga olahraga. Yang pertama, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Yang kedua, olahraga merupakan campuran atau gabungan antara play, games, dan spektakel atau tontonan yang membentuk konsep yang rapi dan bagus dalam artian konteks fisik. Jadi olahraga adalah suatu hubungan antara play yang berorientasi pada partisipan atau pemain untuk mendapatkan unsur intrinsik atau kepuasan dengan tujuan menikmati aktivitas, sedangkan spektakel mengarah pada suatu penonton untuk mendapatkan unsur ekstrinsik atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur penonton. Next. Metode analisis. Metode yang kami gunakan yaitu teori Fairclough, yang artinya teknik analisis data yang dipakai yaitu critical discourse analysis Norman Fairclough yang menitik beratkan pada tiga level, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Next. Hasil dan pembahasan. Di sini kami menganalisis 10 judul berita. Yang pertama dari Tribun Jogja yang berjudul "Setelah insiden injak leher di Liga 3, tendangan brutal nodai laga Persija versus HWFC di Liga 2. Yang kedua dari Tribun News Sulbar yang berjudul "Pemain Vespa pasang kayu pukul wasit saat lawan Persema Mamasa dilanjutkan Liga 3. Yang ketiga dari Tribun News Sultra, wasit dikejar dan dipukul usai laga Semen Padang versus KS Biganaga. Kabau Sirah aman dari degradasi. Yang keempat, Tribun News Medan. Tinggalkan pertandingan, Saktiawan Sinaga lalu tendang penonton di stadion. Yang kelima masih dari Tribun News Medan. Imbas aksi kekerasan saat uji coba AHPS Pati, pulangkan Syaiful Indra Cahya dan Zulham Zamrud. Yang keenam dari Tribun News Sultra. Bikin ulah di lapangan, Hugo Samir anak Jackson F. Tiago dihukum PSSI. Tak bisa main bola selama 12 bulan. Yang ketujuh dari Tribun News Solo. Detik-detik aksi tak terpuji Leonardo Pamahu tertangkap kamera, jotos pemain Persis Solo. Yang kedelapan dari Tribun Jatim. Hina dan pukul wasit, Todd Fere dilarang bermain 1 tahun. Yang kesembilan, Detik News, Kapten Ava Sailendra
yang Bogem, Ketua DPRD Kota Pasuruan, diskorsing 2 laga. Dan yang terakhir dari Tribun Jabar, dengan judul mengerikan, leher pemain PPSM Magelang diinjak pemain Kebumen. Dibawa ke RS, begini kondisinya begini. Next. Berikutnya strategi penyajian informasi. Dari ke-10 artikel berita yang bersumber dari Tribun News, Detik News, adapun poin-poin dari peristiwa kekerasan dalam olahraga diantaranya melibatkan pemain dengan wasit, pemain dengan penonton, pemain dengan sesama pemain. Isu yang diangkat dari berita tersebut mengindikasikan bahwa penulis ingin menunjukkan adanya peristiwa kekerasan dalam olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia, sehingga pembaca digiring untuk melihat mirisnya sepak bola Indonesia dan sanksi apa yang didapatkan oleh pelaku. Bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Bentuk ekspresi bahasa yang pertama yaitu kosakata. Kosakata merupakan pilihan kata dalam suatu teks menandai secara sosial dan ideologis bidang pengalaman yang berbeda dari penulisannya, baik berupa nilai eksperiental, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Wacana dalam berita tersebut menegaskan akan adanya kekerasan di dalamnya, seperti kata brutal, sotos, injak, dan lain sebagainya, yang membangun pemikiran pembaca bahwa olahraga sepak bola seakan-akan sangat mengerikan. Next. Untuk ekspresi bahasa yang kedua, yaitu sistem ketransitifan. Sistem ketransitifan menurut Flower merupakan bahasa dipandang sebagai model yang menghubungkan antara objek dan peristiwa. Contohnya, pemain Pespa pasang kayu pukul wasit saat lawan Persema Mangasa di lanjutan Liga 3 Sulbar. Akan lebih menegaskan peristiwa yang terjadi dan memunculkan objek atau subjek yang terlibat. Next. Yang ketiga, struktur nominalisasi yang akan dijelaskan oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Saya akan melanjutkan yang berikutnya yaitu struktur nominalisasi. Nominalisasi adalah transformasi sintaksis secara radikal dalam suatu klausa yang memiliki konsekuensi struktural yang luas dan memberikan kesempatan menyampaikan ideologi. Sebagai contoh, dalam berita yaitu kata pemukulan pada kalimat beredar video aksi pemukulan wasit dilakukan salah satu tim di Liga 3 zona Sulawesi Barat atau Sulbar di Stadion Gelora Jiwa Pasangkayu. Senin 22 Garing 11 2021. Yang kalimat tersebut akan menimbulkan pemikiran yang terfokus pada kata tersebut. Selanjutnya modalitas. Modalitas diartikan sebagai komentar atau sikap yang diberikan oleh penulis terhadap apa yang dilaporkan dan dapat membangun perspektif pemberitaan yang mempengaruhi opini pembaca. Contoh dari berita yang kami analisis yaitu pada kalimat, namun mantan pemain Lampung FC atau Thailand ini berpeluang dapat keringanan sanksi jika melakukan banding. Kalimat tersebut memberikan pengaruh opini pembaca dengan adanya kata berpeluang. Selanjutnya yaitu tindak tutur. Tindak tutur dapat menunjukkan adanya perbedaan perspektif dan juga berfungsi sebagai alat persuasif pihak tertentu. Contoh pada kalimat, dia meminta kepada seluruh pemain dan pelatih mengikuti aturan PSSI, menunjukkan adanya tindakan persuasif atau ajakan secara eksplisit dan memiliki perspektif berbeda bagi mereka yang belum mengikuti peraturan dan bagi mereka yang sudah mengikuti peraturan. Selanjutnya yaitu metafora. Metafora merupakan pemahaman pengalaman sejenis hal yang dimaksudkan untuk perihal lain. Metafora digunakan jurnalis untuk membangun perspektif dalam surat kabar. Dari berita yang kami analisis, contoh pada kata horor. Dalam kalimat,
Insiden horor itu sendiri terjadi di depan wajah wasit. Kalimat tersebut memberikan makna mengerikan atau menakutkan pada insiden yang terjadi. Selanjutnya pembahasan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Analisis wacana dalam paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Dari hasil analisis dalam 10 artikel berita di atas, terdapat kecenderungan penulis menggunakan kata-kata yang menarik perhatian masyarakat untuk mempresentasikan citra sepak bola sebagai olahraga yang mengerikan serta berbahaya. Dilihat dari penggunaan bentuk-bentuk ekspresi bahasa yang disajikan dalam berita. Selanjutnya, selain itu, penulis juga bermaksud untuk memberikan gambaran dari akibat kekerasan yang dilakukan, seperti sanksi pemberian kartu, pengeluaran dari proses pertandingan, dan pembatasan bermain dalam waktu tertentu. Dalam beberapa berita yang dianalisis, wartawan memposisikan dirinya secara mandiri sebagai identitas diri dalam menyusun berita atau tidak berpihak kepada siapapun yang terlibat dalam kasus, baik korban maupun pelaku kekerasan. Secara implisit, penulis sebenarnya juga memberikan sanksi kepada para pelaku dengan penggunaan wacana kekerasan dalam penulisan berita. Dan penutup. Hasil analisis wacana kritis terhadap 10 artikel berita yang mengangkat tema kekerasan dalam olahraga sepak bola, terdapat makna di balik penulisan berita tersebut. Yaitu penulis ingin membangun perspektif bahwa olahraga sepak bola merupakan olahraga yang berbahaya. Hal tersebut dapat dilihat dari strategi penyajian dan ekspresi bahasa yang ada dalam setiap artikel berita yang dianalisis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tegar atas paparannya. Jadi mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan terkait kekerasan dalam olahraga. Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya Mas Ilham dan Baik, Mas silakan Mas Tegar. Yofi. Oke, jadi di presentasi kelompok kalian tadi ada kata yang seperti metafora, Mas ya. Oke, jadi yang dimaksud metafora itu apa seperti halnya kata pengganti pada sebuah surat kabar, Mas? Baik, terima kasih Mas Yofi atas pertanyaannya. Jadi saya ulang pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud metafora itu seperti halnya kata pengganti pada surat kabar. Nah, jadi metafora itu lebih ke sebuah perumpamaan ya, atau istilah yang digunakan dalam sebuah surat kabar untuk membentuk sebuah perspektif yang lebih dalam bagi pembacanya. Contoh seperti yang tadi dicantumkan di PPT itu seperti kata horor, yang dimana kata horor tersebut apabila dibaca itu akan menimbulkan sebuah perspektif yang lebih dalam, yang lebih menakutkan, yang akan membuat seakan-akan kabar berita itu membawakan sebuah berita yang memang terjadi sebuah hal yang sangat mengerikan, seperti itu Mas Yofi. Baik, terima kasih Mas atas jawaban dari kelompok Mas Tegar dan Mas Ilham. Baik. Oke, mungkin Mas Tegar ada tambahan untuk memperjelas arti dari metafora tersebut. Ada tambahan nggak Mas Tegar? Oke, Mas. Saya ulangi ya. Jadi metafora itu digunakan jurnalis untuk membangun perspektif pembaca ke dalam surat kabar tersebut.
Jadi metafora dapat digunakan untuk menggiring pembaca mengerti perspektif yang akan dibawakan oleh berita tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Ilham, dalam contoh ada kata horor. Nah, horor itu kan seperti mengerikan ya. Nah, kalau di pertandingan kata horor itu maknanya seperti berbahaya. Saya ulangi lagi, seperti insiden horor itu sendiri terjadi di depan wajah wasit. Nah, hal tersebut tentunya memberikan makna mengerikan atau menakutkan pada insiden yang terjadi tersebut. Mungkin itu saja. Bagaimana Mas Yopi? Baik, terima kasih Mas Ilham Mas Tegar atas tambahannya. Sama-sama Mas. Baik, pertanyaan dari Mas Yopi sudah terjawab. Mungkin untuk menghemat waktu ya, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Coba berikutnya. Indi. Baik Mas, selanjutnya dari kelompok 2 saja ya, biar urut yang sama-sama analisis wacana kritis. Silakan Mas. Share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Sudah. Sudah ya. Mbak Rindi, apakah sudah siap? Siap, Mas. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis wacana kritis dengan topik bahasanya yaitu rasisme dalam olahraga. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 sendiri, di sini ada Sinta Wulandari, NIM belakang 047, kemudian ada Andika Widianto, NIM belakang 048, kemudian di sini ada Mbak Yeksanita Rindi Lasedi ya, dengan NIM belakang 057, kemudian ada saya, Arif Mustawil Huda, dengan NIM belakang 059, kemudian ada Muhammad Ali Hasan, dengan NIM belakang 063, kemudian ada Farhan Nurhidiyamiko dengan NIM belakang 068, kemudian ada Arfan Julistia Hadi dengan NIM belakang 072, kemudian ada Muhammad Rafli Al-Mahdi dengan NIM belakang 077, dan yang terakhir di sini ada Bagus Muhammad Iqbal dengan NIM belakang 079. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, manusia terlahir di bumi ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Keragaman itu merupakan karunia yang sangat indah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan karunia terindah karena dengan keragaman itu manusia dapat mengenal berbagai budaya, agama, dan yang lainnya. Sehingga dalam menjalani hidup, manusia mempunyai banyak variasi yang dapat mengakibatkan manusia tidak mudah bosan dalam menjalani hidup. Dengan keragaman seperti itu juga menimbulkan perpecahan seperti kasus rasisme, rasialisme,
atau rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur yang lainnya. Beberapa penulis mengatakan istilah rasisme untuk merujuk pada preferensi terhadap kelompok etnis tertentu sendiri atau etnosentrisme, ketakutan terhadap orang asing atau xenofobia, kemudian penolakan terhadap hubungan antar ras atau miscegenation, dan generalisasi terhadap suatu kelompok orang tertentu atau stereotip. Kemudian tujuannya sendiri yaitu merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk menentukan arah dalam suatu kegiatan. Agar tujuan dapat dicapai dengan baik, maka terlebih dahulu penulis merumuskan secara tersusun dan jelas. Untuk tujuan penelitian ini atau analisis wacana kritis ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perkembangan rasisme dalam dunia olahraga, kemudian ada untuk mengetahui sejauh mana peranan suatu lembaga yang menaungi dalam menangani kasus rasisme yang terjadi di dalam berbagai cabang atau dunia olahraga. Dan yang terakhir di sini ada untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya kasus rasialisme di dunia olahraga. Sekarang kita masuk ke kajian teori. Yang pertama di sini ada rasisme atau rasialisme. Definisi dari rasisme atau rasialisme menurut KBBI adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu yang lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Menurut Alo Liliwari, rasisme adalah suatu ideologi yang mendasarkan diri pada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka, bahkan ini menjadi doktrin politis. Sedangkan menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission, rasisme adalah suatu ideologi yang menyumbangkan pernyataan mitos perihal kelompok ras dan etnis lainnya yang merendahkan kelompok atau komunitas tersebut. Pendapat lain yang disampaikan oleh Pramudia Ananta Nur yang berpendapat bahwa rasisme atau rasialisme adalah pemahaman yang menolak suatu golongan masyarakat yang berdasarkan atau berbeda ras. Dengan kata lain, mempunyai kelainan daripada umumnya. Kemudian menurut Oliver C. Jukes, rasisme merupakan peristiwa atau situasi yang menilai berbagai tindakan dan menilai dalam suatu kelompok besar perspektif kulturalnya yang memandang semua nilai sosial masyarakat lain di luar diri mereka itu salah dan tidak dapat diterima. Kemudian untuk yang kedua di sini ada olahraga. Olahraga sendiri dapat didefinisikan dalam berbagai macam pengertian. Salah satu definisi dari olahraga adalah melalui pendekatan yang melibatkan dua unsur, yaitu unsur play dan spectacle. Play sendiri dapat diartikan sebagai suatu permainan di mana fokusnya adalah pada permainan atau partisipan dalam permainan tersebut. Sedangkan spektakel dapat diartikan sebagai suatu tontonan di mana fokusnya adalah pada penonton atau penikmat dari suatu pertunjukan atau penampilan. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Sanita Rindi untuk waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Arif. Akan saya lanjutkan yaitu dari kedua unsur tersebut yaitu olahraga atau sport dapat didefinisikan menjadi dua hal, yakni olahraga yang menekankan unsur play dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang orientasinya adalah pada partisipan atau orang yang ikut serta dalam suatu permainan atau aktivitas olahraga. Sedangkan definisi kedua adalah olahraga yang menekankan pada unsur spektakel dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang orientasinya adalah dari suatu aktivitas olahraga atau bisa dikatakan bahwa prioritasnya adalah kepuasan penonton. Yang ketiga yaitu rasisme dalam olahraga. Dari definisi rasisme dan juga olahraga yang telah dipaparkan di atas,
Rasisme adalah olahraga bisa didefinisikan sebagai tindakan yang memandang suatu hal yang berbeda dengan dirinya sebagai sesuatu yang salah dan tidak diterima, serta menganggap dirinya lebih superior dibandingkan ras atau individu yang berbeda dengan dirinya itu. Hal ini jika terjadi dalam lingkungan olahraga, baik dalam olahraga yang berorientasi pada partisipan ataupun yang berorientasi pada penonton, dapat dikatakan sebagai suatu tindakan rasisme dalam olahraga. Selanjutnya, metode analisis wacana kritis, Firecloud. Menganalisis strategi penyampaian berita dan menganalisis bentuk ekspresi bahasa yang meliputi ada 6, yaitu yang pertama kosakata, yang kedua adalah ketransitifan, yang ketiga adalah nominalisasi, yang keempat adalah modalitas, yang kelima adalah tindak tutur, dan yang keenam adalah metafora. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu nama surat kabar dan judul berita. Kita mengambil dari 11 berita. Nah, yang pertama ini dari surat kabar CNN Indonesia dengan judul berita balas serangan rasial, Ibrahimovic dapat kartu kuning. Yang kedua, surat kabarnya Sport Detik dan judul beritanya yaitu kronologi pemain Valencia jadi korban rasisme. Yang ketiga, surat kabar Prambors dengan judul Striker Palace Wilfred Zaha dapat hujatan rasial dari netizen Indonesia. Yang keempat, yaitu tirto.id, rasisme ke Wangkai, striker PSM asal Papua dan Persija tanpa sanksi. Yang kelima, fifa.co.id, dengan judul mulut berbisa atlet di Olimpiade, kini Korea Selatan dikecam rasis. Yang keenam dari surat kabar Liputan 6 dengan judul penolakan atlet squash Israel. Yang ketujuh dari surat kabar Kompas dengan judul berita yaitu insiden rasisme Liga Champions, Menteri Olahraga Rumania minta maaf. Yang kedelapan yaitu dari surat kabar bola.com, pemain Atletico Bilbao mendapat perlakuan rasisme dari supporter Espanyol. Yang kesembilan yaitu nama surat kabarnya adalah bola.com dengan judul FIFA akan berikan sanksi kepada pelaku rasisme 3 pemain timnas Inggris. Yang ke-10 nama surat kabar yaitu skor dengan judul berita skor Olimpiade Tokyo 2020 adalah nama surat kabarnya dengan judul berita yaitu terindikasi rasis, pimpinan tim balap sepeda Jerman dipulangkan. Dan yang terakhir adalah dengan nama surat kabar bola.com dengan judul berita kepolisian Manchester akan investigasi kasus rasialisme yang menimpa Marcus Rashford. Yang kedua yaitu strategi penyajian informasi. Yang pertama, kami mengambil dari surat kabar CNN Indonesia dengan judul balas serangan rasial, Ibrahimovic dapat kartu kuning. Berita tersebut merupakan aksi rasialisme dalam olahraga yang terjadi dalam pertandingan sepak bola AC Milan melawan AS Roma. Penyajian isi berita diawali dengan aksi rasialisme supporter Roma terhadap Ibrahimovic dengan teriakan "kamu gipsi" saat hendak melakukan tendangan bebas. Kemudian Ibrahimovic membalas aksi rasial tersebut setelah berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas tersebut dengan menggoyangkan tangan ke atas seperti meledek yang akhirnya berbuah kartu kuning. Setelah itu, penyajian isi berita dilanjutkan dengan aksi supporter Roma yang ternyata juga sering melemparkan aksi rasial kepada pemain atau klub lain sebelum aksi rasial terhadap Ibrahimovic. Penulis menutup berita dengan memberi informasi peringkat AC Milan usai berhasil mengalahkan AS Roma. Baik, terima kasih untuk Mbak Yoksanita Rindi telah
menjelaskan beberapa poin tadi ya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparannya masih mengenai strategi penyajian informasi. Untuk yang kedua di sini ada berita mengenai kronologi pemain Valencia jadi korban rasisme dengan sumber dari Detik Sport ya. Untuk berita ini merupakan contoh salah satu berita tentang terjadinya suatu rasisme yang diterima atlet sepak bola. Untuk judulnya menunjukkan kronologi tindakan rasisme yang dialami pemain sepak bola dari tim Valencia. Di bagian pembuka berisi tentang Diakhaby, pemain Valencia yang menjadi korban rasisme. Berita ini menyampaikan informasi bagaimana kronologi tindakan rasisme yang dilakukan pemain Cadiz terhadap pemain Valencia, yang kemudian terjadinya akibat dari tindakan rasis tersebut, yaitu terhentinya pertandingan yang sedang berlangsung selama beberapa menit hingga akhirnya pertandingan dapat dilanjutkan. Penutup berita ini adalah menyampaikan informasi hasil akhir pertandingan yang dimenangkan oleh tim Cadiz. Kemudian untuk berita yang ketiga itu berasal dari Prambors FM. Untuk judul beritanya yaitu striker Pele Wilfried Zaha dapat hujatan rasial dari netizen Indonesia. Berita ini merupakan contoh salah satu berita tentang terjadinya suatu rasisme yang diterima atlet sepak bola. Untuk judulnya menunjukkan Zaha mendapatkan serangan rasial melalui media sosial. Pada bagian pembuka berita ini menyajikan informasi bahwa Zaha dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim Manchester City dengan skor 2-0. Kemudian mendapatkan serangan rasial lewat media sosial. Setelah itu disajikan beberapa pernyataan dari Zaha, alasan mengapa ia mengunggah story tentang serangan rasial yang didapatkannya. Dan kemudian pada bagian akhir disajikan tutur kata seorang atlet sepak bola bernama Lukaku yang merupakan salah satu korban rasial yang pernah terjadi. Selanjutnya di sini berita yang keempat ada dari tirto.id dengan judul artikelnya yaitu rasisme Kewanggai striker PSM asal Papua dan klub Persija tanpa sanksi. Berita ini merupakan bentuk aksi rasialisme terhadap salah satu striker PSM asal Papua yaitu Patrick Wanggai lewat media sosial dan klub Persija Jakarta yang mendapatkan tindak rasialisme oleh supporter dalam laga Persib melawan Bali United yang berupa chant atau yel-yel yang bernada rasial terhadap Persija. Penulis menuliskan judul berita dengan jelas mengenai tindak rasisme yang dialami Patrick Wanggai dan Persija Jakarta. Dalam hal ini, penulis ingin menekankan kejadian dialami oleh striker PSM dan klub Persija yang tidak ada sanksi apapun dari komite. Kemudian lingkup olahraga khususnya sepak bola di Indonesia yang masih kental dengan tindakan rasisme merupakan topik yang ingin diangkat oleh penulis. Kemudian untuk artikel yang kelima di sini bersumber dari fifa.co.id dengan judul artikel mulut berbisa atlet di Olimpiade kini Korsel kecam rasis. Berita ini merupakan bentuk aksi rasialisme atlet Olimpiade asal Korea Selatan yaitu Jin Jong-oh terhadap atlet Olimpiade menembak asal Iran Javad Forohi. Penulis menuliskan judul berita dengan menggunakan ungkapan yang secara tidak langsung ungkapan tersebut merujuk ke Korea Selatan yang pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 menuai beberapa kontroversi, mulai dari pernyataan Jin Jong-oh terhadap atlet tembak Iran sampai dengan salah satu stasiun TV Korea Selatan yang dianggap melecehkan sejumlah negara pada siaran pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Dari headline berita yang dibuat, penulis ingin menyampaikan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang rasis terhadap negara-negara di Asia. Selanjutnya di artikel yang ke-6 ada dari Liputan 6 dengan judul artikel penolakan atlet squash Israel. Penulis lebih memilih tidak menggunakan kata rasialisme di dalam judul untuk memperkuat pengangkatan isu tema tersebut. Penulis lebih memilih Malaysia tolak beri visa atlet squash Israel di kejuaraan dunia 2021. Hal ini bisa jadi disesuaikan dengan pasar di Indonesia yang notabene masyarakat Indonesia kebanyakan tidak pro terhadap Israel. Dari segi isi berita, wacana sedikit dibumbui dengan unsur agama dan politik. Aksi penolakan atlet squash Israel menurut penulis disebabkan karena negara itu mayoritas Muslim
sehingga mereka tidak pro terhadap Israel. Selain itu, penyajian isi juga disertai beberapa kutipan dari para partisipan. Kebanyakan partisipan tersebut tidak setuju atas tindakan Malaysia. Kemudian di sini artikel yang ketujuh bersumber dari Kompas dengan judul artikel Insiden Rasisme Liga Champions, Menteri Olahraga Rumania minta maaf. Wartawan ingin memaparkan batasan dari berita tersebut yang berisi tentang permintaan maaf Menteri Olahraga dari Rumania, Ino Stru, karena seorang wasit berkebangsaan Rumania yang merupakan perangkat pertandingan melakukan tindak rasialisme dalam pertandingan laga penyisian grup H Liga Champions antara Paris Saint-Germain atau PSG menghadapi Istanbul Başakşehir. Beranjak dari tema rasialisme dalam sepak bola dan juga batasan judul yang memaparkan tentang sikap Menteri Olahraga Rumania yang merupakan buntut dari tindakan rasialisme dari wasit berkebangsaan Rumania tersebut, wartawan kemudian menyajikan berita dengan mengulas terlebih dahulu event yang sedang berlangsung saat kejadian tersebut, lalu memaparkan terkait tindakan rasialisme yang terjadi, kemudian memaparkan tentang buntut atau tindak lanjut dari kejadian rasialisme yang terjadi tersebut. Kemudian untuk artikel yang ke-8, yaitu bersumber dari bola.com, dengan judul artikel Pemain Atletik Bilbao mendapat perlakuan rasisme dari supporter Espanyol. Penyajian isi berita diawali dengan saat pergantian bermain menit 69, Williams berjalan melewati belakang gawang dan di sanalah ia mendapatkan perlakuan rasisme. Pemain asal Spanyol berusia 25 tahun itu lalu memberitahukan kepada kapten tim Iker Muniain terkait hal tersebut. Muniain lantas meneruskannya kepada wasit Jose Sanchez Martinez. Setelah itu penyajian isi berita dilanjutkan dengan Komisi Disiplin La Liga Tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk kemudian diserahkan kepada komite RFEF. Jika terbukti, maka Espanyol terancam sanksi berat. Satu di antaranya adalah laga tanpa penonton. Kemudian untuk artikel yang ke-9 di sini bersumber dari bola.com dengan judul artikel video FA akan berikan sanksi kepada pelaku rasisme 3 pemain timnas Inggris. Berita ini merupakan contoh salah satu berita tentang terjadinya suatu pelaku rasisme 3 pemain timnas Inggris setelah gagal mengeksekusi penalti di final Euro pada Senin 12 bulan 7 tahun 2021. Kejadian rasis ini dilakukan oleh supporter melalui media sosial. Menuliskan dengan jelas dari kejadian ini, FA mengutuk dan memberikan sanksi dalam bentuk diskriminasi dengan adanya rasialisme online yang ditunjukkan pada 3 pemain timnas Inggris di media sosial. Hal ini terjadi menurut supporter lain karena ketiga pemain tersebut gagal adu penalti saat melawan timnas Italia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mbak Yeksanita Rindi. Untuk waktunya dipersilahkan. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan yaitu pada artikel yang ke-10 dengan judul Olimpiade Tokyo 2020 terindikasi rasis, pimpinan tim balap sepeda Jerman dipulangkan. Berita ini berisi tentang terjadinya suatu tindakan rasisme pada Olimpiade Tokyo 2020 yang diterima atlet balap sepeda asal Eritrea dan Tunisia oleh pimpinan balap sepeda Jerman yaitu Patrick Moster. Judul pada berita ini menunjukkan konsekuensi yang diperoleh pimpinan balap sepeda Jerman atas tindakan rasisme yang terjadi saat pertandingan balap sepeda di Olimpiade Tokyo 2020. Penyajian berita ini pada bagian pembuka diawali kronologi pemulangan Patrick Moster saat Olimpiade berlangsung, tanggapan dari Komite Olimpiade Jerman, UCI, dan atlet yang disemangati oleh Patrick Moster. Dan yang ke-11 yaitu berita dari bola.com dengan judul Kepolisian Manchester akan investigasi kasus rasialisme yang menimpa Marcus Rashford. Berita ini merupakan bentuk aksi rasialisme terhadap striker timnas Inggris sekaligus pemain Liga Inggris Manchester United yaitu Marcus Rashford lewat media sosial berupa tindak rasialisme.
Penulis tidak menuliskan secara gamblang mengenai tindak rasis seperti apa yang dilontarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada akun media sosial yang dimiliki pemain Manchester United itu. Pemain tersebut juga menolak mengutarakan oknum yang melakukan tindak rasialisme terhadap dirinya, sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Marcus Rashford beranggapan bahwa perilaku tersebut merupakan sikap kemanusiaan di media sosial yang paling buruk dan dirinya mengungkapkan bahwa apabila oknum pelaku tindak rasialisme terhadap dirinya ingin mencari reaksi keras, tidak akan ada tanggapan darinya. Penulis ingin menekankan bahwa dalam dunia sepak bola, khususnya lingkup Eropa, memang menekan tindak rasialisme, khususnya ketika suatu tim nasional berlaga atau suatu tim kalah, para oknum tidak bertanggung jawab dan mencari salah satu pemain sebagai kambing hitam. Metode yang ketiga yaitu bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Yang pertama, kosakata. Pemakaian kosakata bukan semata persoalan teknis, tetapi sebagai praktik ideologi. Berikut contoh pemilihan kosakata yang diambil dari berita di atas. Pada berita CNN Indonesia, balas dengan judul "Balas serangan rasial Ibrahimovic dapat kartu kuning". Serangan rasial, pemilihan kata serangan merupakan bentuk nilai ekspresif dari kata tindakan atau aksi menyerukan serangan rasial. Kata menyerukan ekspresif dari kata meneriakan. Contoh yang kedua yaitu pada berita Liputan 6, penolakan atlet squash Israel. Kata tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Penulis berusaha menyelipkan unsur politik yang memang kebanyakan negara muslim tidak melakukannya. Hal ini juga merupakan bentuk ekspresif yang sejatinya negara-negara tersebut anti terhadap Israel. Kata mengunjungi pada kalimat warga Israel dilarang mengunjungi negara itu merupakan bentuk penghalusan kata yang sejatinya berarti dilarang masuk. Yang ketiga, pada berita tirto.id, rasisme ke Wanggai, striker PSM asal Papua dan Persija tanpa sanksi. Kata pertama yaitu akun bondong. Pemilihan kata bondong merupakan bentuk nilai ekspresif dari kata palsu. Yang kedua, lingkaran setan. Pemilihan kata lingkaran setan merupakan bentuk nilai ekspresif yang memiliki makna masalah yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Yang ketiga adalah menjernihkan hoaks. Pemilihan kata menjernihkan merupakan bentuk nilai ekspresif yang memiliki makna meluruskan kesalahpahaman. Dan yang keempat yaitu menyudutkan klub. Pemilihan kata menyudutkan merupakan bentuk kiasan yang memiliki makna berusaha agar klub tidak dapat melawan. Yang kedua yaitu sistem ketransitivisan yang terbagi menjadi tiga yaitu A. Model transitif. Model transitif berhubungan dengan proses melihat suatu tindakan dan bagian-bagian lain sebagai akibat suatu tindakan. Contoh penggunaan model transitif dalam berita di atas yaitu yang pertama pada berita FIFA.co.id, mulut berbisa atlet di Olimpiade, kini Korea Selatan dikecam rasis. Pada kalimat Jong-oh juga menyebut kehadiran Korogi merupakan sebuah omong kosong dalam Olimpiade ini. Mulut berbisa Jong-oh tersebut sontak memancing kisruh dikarenakan pernyataan atlet menembak Korea Selatan tersebut membuat netizen marah. Yang kedua yaitu pada berita Detik Sport dengan judul kronologi pemain Valencia jadi korban rasisme. Kalimat di menit ke-29 saya menginterupsi pertandingan karena konfrontasi antara pemain kedua tim. Ini adalah bentuk transitif karena adanya konfrontasi antara pemain kedua tim, akibatnya wasit menginterupsikan pertandingan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Yoksanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan
mengenai model intransitif. Untuk model intransitif, yaitu seorang aktor dihubungkan dengan suatu proses tetapi tanpa menjelaskan atau menggambarkan akibat atau objek yang dikenai. Untuk contoh penggunaan model transitif dalam berita di atas yaitu yang pertama pada berita Kompas dengan judul artikel Insiden Rasisme Liga Champions, Menteri Olahraga Rumania minta maaf. Di sini Menteri Olahraga Prancis Roxana Marchesainan juga turut berkomentar terkait insiden yang melibatkan salah satu klub asal negeri mode itu. Dari contoh tersebut terlihat bahwa dari tindakan komentar yang disampaikan Menteri Olahraga Prancis tersebut tidak menggambarkan akibat lanjutan yang ditimbulkan. Kemudian pada berita bola.com dengan judul artikel pemain Athletic Bilbao mendapatkan perlakuan rasisme dari supporter Espanyol, yaitu saat digantikan menit 69, Williams berjalan melewati belakang kawan dan di sanalah ia mendapatkan perlakuan rasisme. Ia mendapat perlakuan rasisme merupakan bentuk intransitif. Kemudian kita masuk ke model relasional, yaitu model relasional menggambarkan sama-sama kata benda. Namun dalam 11 artikel yang kita analisis tidak ditemukan kalimat yang menggunakan model relasional. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur nominalisasi. Nominalisasi adalah transformasi sintaksis secara radikal dalam suatu klausa yang memiliki konsekuensi struktural yang luas dan memberikan kesempatan menyampaikan ideologi. Salah satunya dilakukan dengan memberi imbuhan pean. Untuk contohnya yaitu yang pertama di sini pada berita skor dengan judul Olimpiade Tokyo 2020 terindikasi rasis, pimpinan tim balap sepeda Jerman dipulangkan. Untuk contoh kalimatnya yaitu tak mau kontingennya di Olimpiade Tokyo mendapat penilaian buruk, Jerman pun memilih memulangkan Patrick Mostert. Kata penilaian menunjukkan bahwa hasil terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua pada berita Kompas dengan judul Insiden Rasisme Liga Champions, Menteri Olahraga Rumania minta maaf. Untuk contohnya yaitu penyelidikan dari UEFA akan mengungkap konteks dan interpretasi atas pernyataan itu. Ujarnya, penggunaan kata penyelidikan merupakan nominalisasi. Kemudian pada berita tirto.id, rasisme ke Wanggai striker PSM asal Papua dan Persida tanpa sanksi. Untuk contohnya yaitu dalam kolom komentar masih dijumpai penyamaan orang dengan hewan dan dengan mudahnya stigma warna kulit terlontar untuk merendahkan Patrick. Penggunaan struktur normalisasi pada kata penyamaan. Kemudian di sini modalitas. Modalitas merupakan opini penulis. Modalitas diartikan sebagai komentar atau sikap yang berasal dari teks, baik secara eksplisit atau implisit diberikan oleh penulis terhadap apa yang dilakukan. Pada berita tirto.id dengan judul rasisme ke Wanggai striker PSM asal Papua dan Persija tanpa sanksi, di sini contohnya tidak semua akun bodong sebagai pelaku. Penulis mengungkapkan bahwa tidak semua akun palsu atau bodong merupakan pelaku tindak rasisme. Kemudian pada berita dari Kompas dengan insiden rasisme Liga Champions, Menteri Olahraga Rumania minta maaf. Untuk contohnya di sini dugaan tindak rasialisme Poltescu melalui perkataannya itu mengundang reaksi keras seluruh pemain dan ofisial kedua tim. Contoh ini termasuk dalam pembagian legalitas keharusan. Kemudian pada berita bola.com, Liga Inggris, kepolisian Manchester akan investigasi kasus rasialisme yang menimpa Marcus Rashford. Untuk contohnya yaitu melalui akun Twitter pribadi Marcus Rashford, pemain berusia 23 tahun itu menganggap bahwa perilaku pelecehan rasial kepadanya sebagai sikap kemanusiaan dan media sosial yang paling buruk. Penulis berusaha menyampaikan apa yang dituliskan Marcus Rashford di akun media sosial, bahwa suatu tindakan rasialisme merupakan suatu tindakan di media sosial yang paling buruk. Kemudian kita masuk ke tindak tutur. Untuk tindak tutur merupakan pandangan yang melandasi tindak tutur. Jika orang mengatakan sesuatu, orang lain akan melakukan sesuatu untuk tuturan itu. Untuk yang pertama di sini pada berita dengan sumber skor dengan judul berita Olimpiade Tokyo 2020 terindikasi rasis, yaitu contohnya yaitu Komite Olimpiade Jerman atau DOSB beralasan komentar Patrick Mostert telah menyebabkan kehebohan besar di Olimpiade dan negara asalnya.
Bahkan tindakan tersebut turut membuat Federasi Balap Internasional geram. Mereka mengecam segala bentuk aksi rasisme di olahraga. Kemudian pada berita Kompas dengan insiden rasisme Liga Champions, contohnya yaitu asisten wasit berkebangsaan Rumania Sebastian Kolescu terdengar memakai kata negro untuk merujuk asisten pelatih Istanbul Başakşehir Pierre Wibu saat berdiskusi dengan wasit utama Ovidiu Hatigan. Kemudian pada berita tirto.id dengan judul rasisme ke Wanggai, untuk contohnya itu dalam video terdapat yel-yel atau chant dari supporter bernada rasial kepada Persija. Koor bernada rasial menggema seolah muncul dari supporter Persib yang menonton di Stadion Maguwoharjo Sleman DIY. Koor bernada rasial merupakan tindak tutur. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yudsanita Rindi. Untuk waktunya dipersilakan. Oke, saya melanjutkan untuk yang ke-6 yaitu metafora. Metafora digunakan sebagai ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak bisa dijangkau secara langsung dari lambang karena makna yang dimaksud terdapat pada produksi ungkapan kebahasaan itu. Contohnya yaitu pada berita FIFA.co.id, mulut berbisa atlet di Olimpiade, kini Korea Selatan dikecam rasis. Dalam artikel tersebut terdapat ungkapan mulut berbisa yang ditujukan kepada atlet menembak Korea Selatan Jin Jong-ok. Maksud dari mulut berbisa pada artikel tersebut adalah suka mengeluarkan kata-kata yang pedas dan tajam. Contoh yang kedua yaitu pada berita CNN Indonesia, balas serangan rasial Ibrahimovic dapat kartu kuning. Contohnya yaitu nyanyian pendukung AS Roma berbunyi kamu Gipsy, merujuk latar belakang Ibrahimovic. Gipsy dalam hal ini merujuk pada sebutan kaum di Eropa yang sudah berabad-abad mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang ketiga yaitu pada berita bola.com, FIFA akan memberikan sanksi kepada pelaku rasisme 3 pemain timnas Inggris. Contohnya yaitu di dalam komentar ketiga timnas Inggris diantaranya Bukayo Saka, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford di media sosial Instagram. Ketiga pemain terdapat kata-kata rasial dan emoji monyet. Dalam artian ini monyet bukan merupakan hewan, namun merumuskan ejekan atau hinaan yang menyamakan pemain ketiganya dengan hewan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan, sistem rasisme terdiri dari 2 dimensi utama, yaitu kognitif dan sosial. Dimensi kognitif dari representasi sosial tersangka yang dibuat oleh kelompok atau orang dominan, atau orang kulit putih, bangsa Eropa, dan terkadang kelompok dominan lainnya. Berdasarkan pada ideologi superioritas dan perbedaan, pengertian dimensi sosial memiliki 2 level, yaitu level lokal dan level global. Pada level lokal atau mikro, ini didefinisikan dalam istilah rasisme sehari-hari, yaitu adanya banyak ketidaksetaraan interaksional sehari-hari dan bentuk diskriminatori, exclusion, atau pembatasan hak, marginalisasi, pembatasan peran terhadap suatu kelompok, dan problematisasi terhadap minoritas etnis atau orang asing. Sementara itu untuk level global atau makro rasisme, kita dihadapkan pada organisasi ketidaksetaraan etnis, seperti sistem apartheid atau pemisahan ras dan segregation atau pengasingan. Dan sekarang melalui kebijakan imigrasi, liputan media terbiaskan buku teks dan pendidikan yang monokultural dan stereotip. Permasalahan rasisme merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan, khususnya dalam lingkup olahraga. Kerap sekali atlet mendapatkan tindak rasisme baik dari lawan, supporter, netizen, maupun dari suatu kelompok. Dari banyak artikel yang kami analisis, sebagian besar diakibatkan oleh perbedaan ras antara kelompok yang dominan dengan yang minoritas. Mulai dari tindak rasialisme di dunia sepak bola sampai dengan tingkat olimpiade.
Tindak rasisme tersebut memiliki latar belakang masing-masing, di mana kelompok minoritas merasa dipinggirkan oleh kelompok yang dominan. Dari segi analisis dimensi teks, didapati bahwa beberapa situs media dalam mewacanakan pemberitaan rasisme relatif proporsional dalam memberitakan pihak pro dan pihak kontra terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut terlihat dari pemilihan narasumber dan kutipan pernyataan yang ditampilkan oleh berbagai situs media yang kami analisis. Selain itu, beberapa media menunjukkan ideologi mereka ini merupakan ideologi yang dipahami sebagai perbuatan menyimpang. Dalam hal ini, tindakan rasisme itu dapat tercermin dari pemberitaannya oleh beberapa situs media yang kami analisis. Baik, mungkin cukup dari kelompok 2 mengenai analisis wacana kritis dengan topik rasisme atau rasialisme dalam olahraga. Mungkin dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Mas. Oh iya, Mas Tegar ya? Ya, Mas. Silahkan untuk pertanyaannya dari Mas Tegar. Baik, terima kasih, Mas. Izin bertanya. Menurut kelompok Anda, apa pandangan menurut kelompok Anda mengenai tindakan rasisme dalam olahraga ini? Pandangan kalian terhadap tindakan rasisme dalam olahraga ini seperti apa, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Tegar yang sebelumnya sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya langsung coba menjawab saja ya. Jadi untuk pandangan dari kelompok kami atau lebih tepatnya dari saya ya, untuk pandangan mengenai tindak rasisme dalam olahraga, yaitu menurut saya itu rasisme telah merusak nilai-nilai sportivitas dalam olahraga. Karena olahraga diciptakan untuk semua orang tanpa terkecuali, dan olahraga adalah salah satu alat untuk mempersatukan semua manusia tanpa melihat ras maupun agama. Namun saat ini itu tindakan rasisme justru sering terjadi di olahraga, seperti sikap diskriminasi melalui perlakuan maupun perkataan, seperti pada artikel-artikel yang tadi kita bahas. Kemudian ada bentuk diskriminasi yang diterima secara tidak langsung juga. Bentuk yang tidak langsung ini seperti susunan regulasi atau peraturan yang tidak dirancang dan dipikirkan secara matang, itu juga dapat menjadi salah satu faktor timbulnya rasisme dalam olahraga. Untuk contohnya, untuk masalah regulasi itu seperti ada aturan yang mengatakan bahwa penggunaan hijab pada pertandingan itu dilarang. Nah, di sini itu merupakan salah satu contoh dari faktor dari regulasi itu ya. Kemudian peristiwa diskriminasi ini itu juga dapat menjadi penghambat bagi seorang atlet untuk berprestasi, di mana hal tersebut sudah keluar dari makna olahraga yang katanya sebagai alat untuk mempersatukan semua manusia tanpa memandang ras maupun golongan. Jadi menurut saya itu Federasi Olahraga harusnya lebih aktif lagi dalam memberantas tindak rasisme dalam olahraga, supaya hal-hal yang berbau rasisme atau diskriminasi itu dapat segera ditumpas dalam ruang lingkup olahraga ini. Dan nantinya atlet-atlet itu dapat dengan tenang dalam meraih prestasi tanpa perlu mengkhawatirkan akan menerima tindakan rasialisme atau rasisme maupun diskriminasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dari saya seperti itu, Mas. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa, Mas, walaupun bisa. Terima kasih, Mas. Oh iya, ya sama-sama Mas Tegar. Mungkin untuk Mbak Rinji, apakah ingin ditambahkan jawabannya
atau dirasa sudah cukup? Sudah cukup ya Mbak Rindi ya? Ya, sudah cukup ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kami cukupkan karena tadi juga sudah terlalu panjang untuk penjabaran materinya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan mengenai materi yang lain. Namun sebelum itu saya di sini meminta maaf jika ada salah kata ataupun ada hal yang tidak berkenan di hati para teman-teman di sini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Oke, lanjutkanku ya. Pak, share screen. Gung maca ya, Gung. Oke, siap. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, Mas Agung bisa dipresentasikan. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok analisis semiotika rasisme olahraga dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Dwi Cahyaningsih, yang kedua ada Rani Dian Saputri, 3 Muhammad Nurfalah, dan 4 ada Rahmat Agung Widoyo, saya sendiri, 5 Muhammad Fayat Nurstagib, 6 Reksi Bimawan, 7 Dewi Retno, dan yang terakhir ada Mas Daniel Firdaus. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi terkait analisis semiotika rasisme olahraga. Lanjut, Mas. Oke, untuk yang pertama pendahuluan. Rasisme atau rasialisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa dirinya adalah golongan yang paling tinggi dari golongan lainnya. Rasisme biasanya mengacu pada diskriminasi terhadap suku, golongan, agama, ras, adat, dan ciri fisik tubuh. Tindakan rasisme ini dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, olahraga, pelayanan kesehatan, hiburan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh yang sering terjadi yaitu perbedaan fisik tubuh manusia. Biasanya orang yang berkulit hitam sering menjadi korban saat berada di lingkungan yang dominan berkulit putih. Orang bermata sipit di tengah orang bermata besar, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap korban yang mengakibatkan ia sulit untuk bersosialisasi dan akan cenderung akan pesimis. Adapun iklan dari salah satu tayangan video yang menampilkan tindakan rasisme terhadap atlet sepak bola Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka. Mereka menjadi korban rasis fans Inggris karena gagal dalam mengeksekusi penalti. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti makna dari tayangan tindakan rasis fans Inggris yang mencerminkan aksi rasisme. Selanjutnya yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk rasis yang ada di pertandingan sepak bola final Piala Euro 2020. Kajian teori. Definisi rasisme. Pengertian rasisme menurut Alo Liliweri adalah suatu ideologi yang mendasarkan dirinya pada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras,
mereka bahkan ini menjadi doktrin politis. Rasisme dapat diartikan sebagai sebuah paham pembedaan sikap perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan ras. Seseorang yang menganut paham rasisme menganggap bahwa rasnya lebih superior sehingga memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Hah? Kak Dana. Oh. Selanjutnya ada metode. Metode yang dipakai yaitu analisis semiotika. Menurut teori Ferdinand de Saussure adalah sebuah sistem tanda dan setiap tanda tersusun dari dua bagian yaitu signifier atau petanda dan signified atau pertanda. Tanda atau sign, penanda, signifier. Bentuk atau wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur. Pertanda atau signified. Makna yang terungkap melalui konsep fungsi dan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam karya arsitektur. Tanda. 3 pemain timnas Inggris gagal saat adu penalti. Nah, di situ terlihat petanda. Ada pada scene yang sebelah kiri digambar. Nah, untuk pertandanya yaitu 3 pemain timnas gagal saat adu penalti di final Euro 2020. Ya, ini pemain timnas Inggris yang gagal melakukan yaitu Bukayo Saka, Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Tanda yang kedua, mereka menerima perlakuan rasisme ras dari para supporter yang kecewa. Tandanya ini mural Rashford dirusak di sebelah kiri ini. Di scene yang mural Rashford itu dirusak. Selanjutnya pertandanya para supporter Inggris yang kecewa mengecam pemain yang gagal bahkan merusak mural Rashford dengan menuliskan kata-kata makian kemudian berlanjut ke media sosial. Untuk tanda yang selanjutnya, rasisme terjadi setelah final. Nah, ini terjadi di scene pelecehan ras terhadap beberapa pemain setelah final. Untuk pertandanya, rasisme terjadi seusai final karena para supporter kecewa dengan hasil dari adu penalti sehingga Saka menjadi trending di Twitter karena banyak yang memberikan komentar rasis kepadanya. Misalnya dengan memberikan komentar emoji monyet dan emoji pisang. Mohon izin dari Mas Fayat bisa melanjutkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk tanda selanjutnya, yaitu pemerintah Inggris menabur bara api. Untuk pertandanya di sebelah kiri itu ketika para petinggi Inggris melihat pertandingan final Euro di Inggris versus Italia. Untuk pertandanya, pemerintah Inggris tidak setuju jika setiap pertandingan pemain melakukan pose berlutut atau sebagai gerakan anti-rasisme. Karena di Inggris tidak ada budaya seperti itu dan budaya itu hanya berlaku di Amerika. Oke, untuk yang selanjutnya, kecaman dari sesama pemain Inggris. Pertanda itu yang sebelah kiri dari pemain Inggris itu pertandanya membalas 2 tweet yang dituliskan Priti Patel pada akun Twitternya. Tyrone Mings sebagai salah satu pemain timnas sepak bola Inggris mengecam dan membalas di tweet tersebut secara langsung. Anda tidak bisa melakukan provokasi pada awal turnamen Euro dengan melabeli pesan anti-rasisme kami sebagai gestur politik dan kemudian berpura-pura jijik ketika hal yang kita kampanyekan terjadi. Yang selanjutnya,
Untuk yang pertandanya sebelah kiri, buka pendukung Inggris. Pertandanya sebagai kapten timnas sepak bola Inggris, Harry Kane pun angkat bicara tentang kasus rasisme yang dialami oleh anak buahnya. Dalam salah satu Twitternya, Kane mengatakan jika Anda melecehkan siapapun di media sosial, Anda bukan penggemar Inggris dan kami tidak membutuhkannya. Oke, yang terakhir, untuk penutup, rasisme merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak di era yang modern, di mana harusnya manusia bisa berpikir terbuka dan toleran dalam melihat perbedaan, namun faktanya tidak. Tindakan rasisme masih banyak didapati di Eropa. Bahkan kasus rasisme masih terjadi di negara-negara yang kita anggap maju peradabannya, seperti Italia, Jerman, dan Prancis. Fenomena rasisme di Eropa sampai saat ini belum sepenuhnya teratasi. Meski mungkin dapat dikatakan mereda, fenomena rasisme di Eropa belum benar-benar hilang, terutama di beberapa negara. Anggota Uni Eropa masih terdapat sentimen negatif terhadap warga yang berbeda warna kulit, agama, ras, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari rekan-rekan lain ada pertanyaan, tanggapan, ataupun saran, dipersilahkan. Oke, saya ingin bertanya, Mas. Baik, silakan Mas Adit. Oke. Menurut kelompok Anda, mengapa rasisme sering terjadi di dalam orang yang berkulit hitam ya? Gitu, Mas. Makasih. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adit. Kenapa rasisme itu sering terjadi kepada orang yang berkulit hitam? Itu karena biasanya orang yang berkulit putih itu memiliki lebih tinggi derajatnya daripada yang hitam itu loh, Mas. Jadi mereka menganggap mereka yang berkulit putih itu lebih hebat daripada orang yang berkulit hitam, dan orang berkulit hitam itu sering disamakan dengan binatang. Itu, Mas. Mungkin Mas Agung mau menambahkan. Izin menambahkan ya. Jadi kalau dari pendapat saya sendiri, mengapa kebanyakan orang kulit putih merendahkan orang kulit hitam? Kalau menurut pandangan saya sendiri, jadi seperti ini. Ibaratkan saja kotoran. Kotoran kalau kena di badan kan kayak kotor, jelek dipandang, dan biasanya itu berwarna gelap seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya pandangan dari orang kulit putih kepada orang kulit hitam itu seperti jijik atau gimana seperti itu kan, dan menganggap bahwa yang kulit putih itu yang paling bersih dan memiliki derajat paling tinggi, sedangkan yang kulit hitam itu ya seperti itu, disamakan seperti jawab atau kurang dari Mas Adit. Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya dari
Teman-teman yang lainnya apabila ada pertanyaan, tanggapan atau saran silahkan. Baik, apabila dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan saya sudahi presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan perwakilan dari kelompok 3, yaitu saya Aditya Yudi Suryani sebagai moderator dan rekan saya Mas Yopi sebagai anggota dari kelompok kami. Oke, silakan tampilkan, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, kami dari kelompok analisis semiotika kekerasan pada olahraga ingin memaparkan hasil materi yang telah kami tuliskan. Lanjut slide. Oke, untuk awalnya kita latar belakang persoalan kekerasan dalam olahraga sepak bola yang sering terjadi saat ini merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara serius, terutama yang melibatkan para penonton. Sebab perilaku buruk yang ditunjukkan oleh para penonton ini seringkali telah menyebabkan gangguan dan keresahan pada masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam sepak bola sudah terjadi sejak usia permainan sepak bola itu sendiri, sehingga orang-orang pada umumnya sudah tidak merasakan keanehan tentang persoalan kekerasan dalam sepak bola ini. Dalam Harley dan Johnson, dengan demikian kebanyakan orang sudah menganggap bahwa persoalan kekerasan penonton sepak bola merupakan persoalan yang biasa terjadi dalam suatu pertandingan, dikarenakan sudah banyak tentang kejadian kekerasan antar supporter sepak bola. Kelompok kami ingin membahas tentang kekerasan yang ada di dalam lapangan dan dilakukan oleh kedua kesebelasan sendiri yang menjadi pelaku kekerasan dalam sepak bola dengan mengangkat isi dari sebuah film yang berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Selanjutnya. Oke, tujuan meneliti film ini yang pertama untuk mengetahui makna dari film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Untuk yang kedua, untuk melatih berpikir kritis dalam menganalisis. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas sosiologi. Lanjut. Oke, masuk ke kajian teori. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, teks, iklan, ataupun berita. Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Semiotika adalah kajian ilmu mengenai tanda yang ada dalam kehidupan manusia, serta makna di balik tanda tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata semiotika, yang keduanya dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah seme,
yang berarti penafsiran tanda, sedangkan yang kedua adalah semient yang berarti tanda. Pada perkembangannya, terdapat beberapa ahli yang mengkaji semiotika dalam studi mereka dan menciptakan teori-teorinya. Salah satunya adalah Ferdinand de Saussure. Untuk metode yang kita pakai yaitu teori Ferdinand de Saussure. Teori ini adalah sebuah sistem tanda dan setiap tanda tersusun dari dua bagian yaitu signifier pertanda dan petanda dan signifid pertanda. Untuk penanda, bentuk atau wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur. Sedangkan pertanda, makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya arsitekturnya. Oke, untuk selanjutnya Mas Yopi saya jelaskan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Oke, yang pertama dari scene yang pertama. Jadi pada scene yang ini tandanya yaitu dua orang sedang memperebutkan bola. Terus pertandanya dua orang pria dari kedua tim saling memperebutkan bola dalam pertandingan sepak bola untuk memperjuangkan timnya agar memenangkan pertandingan. Terus lanjut ke penanda 2 dan scene yang kedua. Jadi tanda pada scene yang kedua ini yaitu dua orang dalam satu tim yang sedang rusuh. Untuk pertandanya, seorang pemain mendorong salah satu rekan timnya hingga jatuh tersungkur untuk meluapkan emosinya karena menyebabkan timnya kebobolan satu angka. Lanjut ke scene yang ketiga. Pada penanda scene yang ketiga ini, yaitu seperti berikut gambarannya. Terus tandanya, seorang pemain sepak bola melakukan kekerasan terhadap pemain lawan. Terus pertandanya yaitu seorang pemain berbaju putih yang membawa bola menyikut pemain merah yang sedang ingin merebut bola demi mempertahankan bolanya. Terus scene selanjutnya yaitu scene yang keempat. Tanda dari scene yang keempat yaitu dua orang pemain sepak bola yang berbeda tim saling memperebutkan bola. Untuk pertanda dari scene yang keempat, seorang pemain baju putih ingin melewati pemain baju merah, tetapi menggunakan cara yang salah yaitu kekerasan dengan maksud ingin membuat gol ke gawang lawan. Lanjut ke scene yang kelima. Tanda dari scene yang kelima ini yaitu dua orang dalam satu tim sedang rusuh dan disusul oleh rekan satu timnya yang melanjutkan kerusuhan juga. Jadi kedua kesebelasan kayak kerusuhan gitu diakibatkan oleh dua tim. Untuk pertanda dari scene yang kelima ini yaitu seorang pemain dari tim putih memukul kepala seorang pemain dari tim merah dikarenakan pada saat pemain merah ingin menolong temannya yang tersungkur karena dilanggar tapi malah didorong sampai terjatuh oleh pemain putih. Lanjut ke scene yang ke-6. Untuk tanda yang scene ke-6 ini keributan yang diawali dengan hal kecil dan menjadi membesar. Terus untuk pertanda dari scene ke-6, seluruh pemain melakukan aksi anarkis dari pihak tim merah maupun tim putih, dikarenakan kedua kesebelasan saling tidak terima apa yang sudah dilakukan oleh tim lawan. Selanjutnya adalah penutup. Jadi kekerasan adalah bentuk tingkah laku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Kekerasan dalam olahraga bisa terjadi antara sesama pemain, pemain dengan wasit, pemain dengan supporter. Kekerasan seringkali bersifat individu ataupun massal dan memiliki dampak yang luar biasa baik terhadap dunia olahraga maupun sosial atau kemasyarakatan. Oke, terima kasih untuk Jopi sudah memaparkan hasil materi. Berikut adalah materi yang telah kita sampaikan. Terus selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya, Mas.
Ya. Setelah presentasi tadi dilihat terdapat kekerasan dalam olahraga ya. Nah, menurut pendapat kalian itu dampak apa yang akan terjadi ketika terdapat kekerasan dalam olahraga tersebut? Terima kasih. Oke. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak yang terjadi pada olahraga. Jadi, nama olahraga menjadi tercoreng akibat tindakan anarkis yang dilakukan dari individu ataupun kelompok. Misalnya, salah seorang pemain sepak bola terpancing emosi dari tindakan lawan, terus lalu pemain tersebut melakukan tindakan anarkis seperti memukul dan terjadilah perkelahian di dalam lapangan. Kemudian wasit mengeluarkan kartu merah yang mengakibatkan pemain tersebut tidak boleh mengikuti pertandingan tersebut. Mungkin hal tersebut juga merugikan tim karena tim menjadi kekurangan pemain dan biasanya kebanyakan tim yang kekurangan pemain itu akan menelan kekalahan. Mungkin begitu jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari Mas Adit bisa menambahkan atau cukup? Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup jelas seperti yang dijelaskan Mas Yopi. Untuk Mbak Yuksanita, apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Sudah, Mas. Silakan dilanjutkan saja. Oke, sudah cukup. Untuk mempersingkat waktu, kita akhiri saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.